Halo semua, aku akan membahas Kamen Rider Agito. Agito itu sendiri terdiri dari Kamen Rider Agito series sebanyak 51 episode, Kamen Rider Agito spesial, dan Kamen Rider Agito Movie Project G4. Seperti biasa, jika ada kesalahan dalam video ini, saya akan berikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Untuk tokoh utama kita di serial ini adalah Sawaki Tetsuya. Namun di film ini kita akan memanggilnya dengan Sugami Soichi, atau biasa kita panggil dengan Soichi. Soichi sendiri adalah orang yang baik, suka berkebun, hobi memasak, dan ramah. Tetapi di balik itu semua, Soichi merupakan orang yang mengidap amnesia, atau tidak mengetahui siapa dirinya di masa lalu. Menarik bukan? Dan juga tak ketinggalan, support karakter yang tak kalah penting, yaitu Sugami Soichi yang asli. Dan di film ini kita akan memanggilnya dengan Sawaki Tetsuya. Bentar-bentar, kenapa nama asli mereka tertukar? Penasaran kan? Kita lanjut dulu ke pengenalan karakter lainnya. Kamen Rider ini mengambil tema mitologi, jadi kalian akan dibawa kepada sejarah bagaimana kekuatan Agito itu diciptakan. Untuk antagonis dalam cerita, kita mengenalnya dengan istilah makhluk tak dikenal, atau biasa disebut dengan unknown. Dan tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah tempat, di dunia yang tidak kita tinggali ini, terjadi sebuah pertarungan antara Dewa Cahaya melawan Dewa Kegelapan. Dewa Cahaya membenci kegelapan, dan begitu juga sebaliknya. Dewa Kegelapan juga membenci cahaya. Saat mereka beradu kekuatan, terlihat bahwa Dewa Kegelapan jauh lebih unggul. Namun Dewa Cahaya mendistorsi atau membagikan kekuatannya kepada anak-anak mereka, yaitu para manusia. Dan Dewa Cahaya itu yakin jauh di masa depan kekuatannya dalam diri manusia akan bangkit. Dan saat itu terjadi, manusia itu bukanlah lagi manusia. Lalu setelah membagi kekuatannya, Dewa Cahaya itu pun tumbang. Dengan Dewa Kegelapan yang marah melihat perbuatan dari Dewa Cahaya. Kemudian kita berlanjut ke seorang mahasiswi bernama Yukina, yang memiliki kemampuan supranatural yang dibantu oleh seorang bapak-bapak. Sebut saja beliau dengan Ayah Mana, karena ia memang seorang ayah dari heroin kita di serial ini. Lanjut, diceritakan, di sebuah universitas dilakukanlah sebuah penelitian dengan melakukan banyak percobaan dengan dibantu oleh seorang pemuda bernama Sugami Soichi. Seiring berjalannya waktu, Sugami Soichi dan Yukina berpacaran. Di suatu malam, kemampuan Yukina menjadi lebih kuat. Ia pun tak dapat mengendalikannya. Kita lalu ke Ayah Mana. Ayah Mana berdebat dengan saudaranya, yaitu Pak Misugi. Mereka membahas penelitian yang dilakukan Ayah Mana, yang mana sungguh tak ilmiah dan hanya akan mencelakai dirinya. Tidak percaya akan hal itu, Ayah Mana tidak menghiraukan perkataan saudaranya dan melanjutkan penelitian tersebut. Saat ingin pergi, Yukina berpesan kepada adiknya, yaitu Sawaki Tetsuya, yang mana untuk pergi berbelanja bareng setelah urusannya selesai. Dan yang sebenarnya terjadi adalah Yukina sedang melanjutkan penelitian dengan Ayah Mana, dan terlihat bahwa Yukina dapat berubah menjadi Agito. Namun, benar yang dikatakan oleh saudaranya, dikarenakan kekuatan Yukina yang tak terkontrol, membuat Ayah Mana menjadi terbaring tak berdaya. Sawaki yang memiliki janji untuk belanja bareng dengan kakaknya tiba di lokasi perjanjian. Melihat Ayah Mana yang terbaring tak berdaya, Sawaki mendadak mencemaskan akan suatu hal yang terjadi pada kakaknya. Sehingga Sawaki mencari kakaknya di sekitar tempat tersebut, namun ia tak menemukannya. Tak berlangsung lama, setelah ia kembali untuk melihat Ayah Mana, ia melihat Ayah Mana yang telah tewas dan dikerumuni oleh polisi. Kita lalu ke Yukina. Karena merasa menyesal dengan kekuatannya, Yukina mencoba bunuh diri. Namun Sugami Soichi mencoba mencegah Yukina. Namun naas, pada akhirnya Yukina pun tewas terjatuh dari gedung, dan Sugami Soichi tak mampu menyelamatkannya. Merasa penasaran dengan kematian kakaknya, Sawaki Tetsuya mengambil sebuah surat kakaknya, yang mana surat itu tertuju ke Sugami Soichi. Kemudian Sawaki Tetsuya yang tergesa-gesa naiki suatu kapal, yaitu kapal Akatsuki. Kita lalu ke pengenalan tokoh. Ada seorang pemuda bernama Majima yang sedang berkelahi dengan Sawaki. Dan juga ada Pak Ashihara yang melerai pertengkaran mereka. Lalu diikuti oleh Kino yang seorang dokter. Kemudian ada seorang gadis bernama Aki menemukan seorang jasad pria yang berpakaian putih. Kino sebagai dokter lalu mengecek dan menyatakan bahwa ia telah mati. Dan juga dikatakan oleh bapak dari pelayan kapal Akatsuki
bahwa ia tidak terdaftar sebagai penumpang di kapal tersebut, alias penumpang gelap. Sontak hal itu membuat semua orang panik. Kita melihat keanehan pada Sawaki, bahwa Sawaki mendengarkan suara yang mengatakan, "Aku datang kemari untuk menolongmu." Kemudian, Aki pun dituduh bahwa ia terlihat mencurigakan, karena ialah yang pertama kali menemukan si korban. Lalu Sawaki menyangkal dengan polosnya, dan mengatakan ia tidak terlihat seperti pembunuh. Lanjut, Aki lalu menemui Sawaki, dan mengucapkan terima kasih telah membelanya. Tiba-tiba, langit menjadi kelam, dan pria yang mati sebelumnya hidup kembali dalam keadaan duduk. Keanehan terjadi lagi kepada Sawaki. Ia mengatakan tak ada sesuatu yang mengincar nyawa mereka. Dan sebelum itu terjadi, dengan kekuatannya, ia akan membangkitkan serpihan dari kekuatannya yang ada dalam diri kalian. Dan di saat melihat cahaya yang menyilaukan tersebut, kita yakin bahwa pria ini adalah Dewa Cahaya. Tiba-tiba, mereka kedatangan Anon El of Water yang menyerang Sawaki dengan alasan yang bukan manusia akan dihancurkan dari sini. Kita mengetahui bahwa kekuatan dari Dewa Cahaya tersalurkan kepada Sawaki. Kemudian kita melihat bahwa Sawaki dapat berubah menjadi Kamen Rider Agito, yang membuat semua orang di kapal tercengang karena perubahan itu. Tetapi karena kekuatan dari Sawaki belum cukup untuk mengalahkan Anon itu, ia lalu terlempar ke laut. Dan Anon itu berpikir bahwa Sawaki telah mati. Dan Anon tersebut mengatakan bahwa mereka semua telah memandikan cahaya yang hina. Maksudnya adalah kekuatan supranatural dari Dewa Cahaya. Dan Anon itu mengingatkan kepada mereka semua akan diizinkan hidup hingga di mana kekuatan mereka akan bangkit. Lalu, Anon itu juga menambahkan, mereka semua tidak boleh membicarakan hal ini pada siapapun. Dan kita melihat seorang gadis bernama Masumi, yang mana terlihat telah dirasuki oleh Anon tersebut. Seorang polisi bernama Hikawa yang sedang berpatroli melihat sebuah cahaya yang besar di seberang lautan, dan memutuskan untuk ke sana. Hikawa yang seorang diri menyelamatkan penumpang di kapal Akatsuki. Namun dikabarkan juga bahwa seluruh penumpang yang selamat hanya satu orang yang tidak dapat diselamatkan. Yap, dia adalah Sawaki yang terlempar ke laut. Oke lanjut, Sawaki terdampar di sebuah pantai yang ditemukan tak sadarkan diri oleh sekelompok siswi dengan tanpa membawa apapun, baik itu tanda pengenal maupun dompetnya sekalipun. Dan yang bersamanya hanyalah sebuah surat kosong yang ditujukan kepada Sugami Soichi. Dengan keadaan diperparah karena Sawaki juga mengidap amnesia atau lupa ingatan. Kita masuk ke main story-nya. Ada seorang anak yang bermain dengan sebuah alat yang aneh. Di tempat lain, seorang polisi yang sebelumnya, ia adalah Hikawa. Ia sekarang diangkat menjadi divisi makhluk tak dikenal karena keberanian yang telah ia lakukan sebelumnya. Dan sekarang Hikawa yang sedang melakukan uji coba pada sebuah battle armor yang bernama G3. Bagi kalian yang tidak tahu G3 itu sendiri terinspirasi oleh formnya Kamen Rider Kuga. Karena Gito dan Kuga dipercaya memiliki universe yang sama. Lanjut, kita juga melihat Sawaki, yang sekarang kita akan panggil dengan sebutan Soichi. Dikarenakan petunjuk yang ada pada dirinya hanyalah sebuah surat kosong yang bertuliskan Soichi. Karena itulah orang-orang memanggilnya Soichi. Di kampus, Soichi mengantarkan paket buku kepada Pak Misugi. Kita bertemu dengan gadis yang bernama Mana, ya, heroin di cerita ini. Mereka semua tinggal satu atap, yang mana Soichi menumpang di rumahnya Pak Misugi karena lupa ingatan. Lalu Mana, yaitu keponakan dari Pak Misugi, karena ayahnya yang terbunuh sebelumnya. Dan terakhir ada Taichi, yaitu anak dari Pak Misugi. Sementara itu, di lain tempat, mekanisme dari alat yang aneh dibawa ke pusat penelitian tiba-tiba berhenti. Setelah itu, monster-monster pun bermunculan dan membunuh manusia-manusia, tetapi dengan cara yang unik. Kita lanjut pada pengenalan tokoh lain, yaitu ada Ashihara, seorang perenang handal, tetapi semuanya berubah pada saat ia mengalami sakit kepala di tengah pertandingan renangnya. Oh iya, Pak Ashihara dan Ashihara adalah bapak dan anak, dan kabar dari Pak Ashihara akan diungkap sesaat lagi. Lanjut, Soichi yang sedang bersih-bersih juga mengalami hal yang serupa. Hikawa yang menginvestigasi insiden terkait pembunuhan seketika bertemu dengan Hojo, seorang detektif dari kepolisian, dan mengatakan hal ini tak ada hubungannya dengan perbuatan makhluk tak dikenal. Saat malam, Hikawa melanjutkan investigasinya dan menemukan mayat lagi di pohon. Seketika Anon muncul, lalu rekan G3 dari Hikawa datang, dan Hikawa lalu menggunakan body armor yang dipasang secara manual oleh rekan tim G3, yaitu Ozawa dan Omuro. Namun saat bertarung melawan Anon, persenjataan G3 tidak mempan melawannya.
Tiba-tiba, kita kedatangan sosok misterius yang mana ia berhasil menghabisi Anon dalam sekali rider kick. Setelahnya, diadakan rapat di Departemen Kepolisian. Mereka menanyakan siapa sosok tersebut. Hikawa mengatakan makhluk tak dikenal menyebutnya dengan Agito, dan yang mirip dengan Kuga. Hikawa juga menambahkan kemampuan dari J3 tidak mempan terhadap lawannya. Mereka pun percaya, dikarenakan lawannya bukanlah Gronggi, namun tipik monster yang berbeda. Lantas kepolisian melabelnya dengan Anon. Hojo yang tak percaya lalu menginvestigasi kejadian pembunuhan yang unik sebelumnya dengan mengikuti keluarga korban, dan tak disangka ia pun harus percaya bahwa yang ia hadapi adalah makhluk tak dikenal. Setelah itu, J3 mendapat panggilan atas penyerangan dari Anon, dan nyawa Hojo pun tertolong. Hikawa yang melawan Anon pun kewalahan karena ia sedang menghadapi dua Anon sekaligus. Kukira Bewan ternyata bawa kawan. Kemudian Soichi pun turut hadir di TKP dan diketahuilah bahwa ia adalah Kamen Rider Agito. Lalu dengan menggunakan Storm Form, Agito mengalahkan para Anon tersebut. Namun, karena Soichi belum sepenuhnya mengontrol kekuatan Agito, ia lalu menyerang Hikawa. Dan saat ingin menggunakan Rider Kick, Soichi pun tersadar dan melarikan diri dari sana. Di jalan, Soichi ketakutan dan ditenangkan oleh Mana. Berkat semangat yang diberikan oleh Mana, Soichi akhirnya mencoba untuk mengendalikan kekuatan Agito. Kita ke sebuah kasus baru. Ditemukan sebuah mayat di dalam tanah, yang jika dipelajari dengan kasus sebelumnya, hal ini berkaitan dengan Anon. Untuk mengetahui korban selanjutnya, berdasarkan catatan polisi, Anon selalu menargetkan keluarga terdekat mereka untuk penyerangan selanjutnya. Namun sayangnya, korban saat ini merupakan yatim piatu, dan kepolisian tidak memiliki petunjuk untuk penyerangan Anon selanjutnya. Kita beralih dulu ke Ashihara. Setelah dirawat intensif karena kecelakaan sebelumnya, sekarang ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari tim renang karena keanehan yang terjadi pada tubuhnya, dan sempat membuat nyawanya menjadi taruhan apabila ia masih berenang dalam kondisi tubuhnya yang sekarang. Kita juga melihat cahaya yang keluar dari alat yang aneh di pusat penelitian, yang mana keluarlah sebuah bentuk menyerupai DNA. Kemudian DNA tersebut diteliti, dan muncullah seorang bayi dari sana. Di lain tempat, setelah bertarung, Soichi kemudian melakukan Denshin, yang mana saat itu, Mana mengetahui bahwa Agito adalah Soichi. Karena takut akan hal itu, Mana lalu kabur. Namun seiring berjalannya waktu, Mana pun percaya kepada Soichi, dan menjadi lebih akrab dari yang sebelumnya. Kepolisian menemukan bukti baru, bahwa Anon menyerang seseorang yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural. Dan Hikawa lalu menanyakan hal itu kepada Profesor Misugi. Namun Pak Misugi yang tak percaya akan penjelasan yang tak ilmiah mengatakan bahwa semua hal pasti ada triknya. Dan dilihat juga bahwa dimulainya hubungan pertemanan antara Hikawa, Soichi, dan juga Mana. Kita kembali ke pusat penelitian, di mana bayi yang muncul sebelumnya pergi dengan berjalan karena tampak dari jejak kakinya, dan juga menghancurkan pusat penelitian hingga tak ada satupun data yang tertinggal. Dan rupanya bayi tersebut adalah perwujudan dari Dewa Kegelapan. Malamnya seorang peneliti di sana dibunuh oleh Anon. Marah karena tak mematuhi perintahnya, Dewa Kegelapan membunuh Anon tersebut. Kita berlanjut pada Ashihara, yang terungkap di balik penyakitnya yang muncul, tiba-tiba ia memiliki kekuatan layaknya Agito, yaitu Kamen Rider Gills. Namun perubahan Ashihara memiliki efek samping. Setiap ia berubah, bagian kulitnya akan mengalami penuaan. Kita lalu melihat perubahan pada tubuh Dewa Kegelapan yang awalnya anak-anak tiba-tiba berubah menjadi remaja. Setelahnya Dewa itu pun kembali berubah menjadi sesosok pemuda. Ashihara yang termenung di rumahnya mendapatkan panggilan dari pamannya yang mengatakan ayahnya yang menghilang sejak tahun lalu tubuhnya telah ditemukan. Lalu di kepolisian, Ashihara memungut buku dari ayahnya yang berisi informasi yang berkaitan dengan kapal Akatsuki, dan diduga ayahnya bunuh diri akibat insiden yang terkait pada kapal tersebut. Lalu sekarang ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya dengan berdasarkan buku pada catatan ayahnya. Kita sekarang ke Soichi dan Mana. Tidak sengaja mereka bertemu dengan Miura. Lalu Miura berlagak seperti pernah melihat Soichi. Namun saat ingin bertemu kembali dengan Miura, ia dikabarkan tewas. Kepolisian pun sempat mencurigai Soichi sebagai pembunuhnya, dikarenakan ia memiliki janji temu dengan Soichi. Namun hal itu masih menjadi keraguan. Dengan menggunakan bantuan dari Mana yang menggunakan kemampuan supranatural, pembunuhnya pun berhasil ditemukan. Dan terungkap bahwa pembunuhnya adalah Dewa Kegelapan. Karena beberapa alasan, ia pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Lalu secara misterius, Sugami Soichi yang asli pun muncul dan menemui dewa tersebut.
Dari sini kita akan menggunakan nama Sawaki Tetsuya kepada Sugami Soichi yang asli, karena ia mengaku bahwa namanya sekarang adalah Sawaki Tetsuya. Lanjut, penumpang dari kapal Akatsuki hadir satu persatu, dimulai dari Saeko, dan disinilah pertemuan pertama kali Ashihara dengan Soichi. Dilanjutkan dengan seorang gadis bernama Aki, yang awalnya dia berpura-pura bekerja sebagai pengurus rumah tangga di kediaman Pak Misugi. Kemudian juga diikuti oleh Ashihara yang menanyakan beberapa hal ke Aki, karena namanya tercantum di buku ayahnya. Oh ya, sekarang Agito juga dapat berubah menjadi flame form dan trinity form. Baginya, di saat yang tepat, Ashihara datang membantu Aki. Aki yang tahu nyawanya terancam membuat sebuah perjanjian apabila Ashihara mampu melindunginya, ia akan memberikan informasi terkait kejadian di kapal Akatsuki. Di saat ingin melindungi Aki, kepolisian pun melancarkan aksi untuk menangkap Agito, yang mana pada saat itu sialnya, yang menjadi korban adalah Gears atau Ashihara. Setelahnya, Ashihara yang terluka parah terpaksa untuk melarikan diri. Melihat hal itu, Aki menaruh dendam kepada kepolisian dengan berniat mencelakakannya dengan kekuatan supernaturalnya yang telah tumbuh. Namun beruntungnya, Hojo tidak jadi dibunuh lantaran Anon yang berusaha membunuh Aki. Soichi yang ingin mencari Aki tidak sengaja bertemu dengan Ashihara yang terluka. Ia lalu memutuskan untuk merawatnya. Kemudian, Aki bertemu lagi dengan Ashihara. Namun saat pertarungan berlangsung, Aki terbunuh oleh Anon, yang mayatnya ditemukan oleh Agito. Ashihara yang salah paham langsung menyerang Agito dengan brutal, karena ia berpikir Agito lah yang membunuh Aki. Hikawa pun datang dan mengamankan mereka yang bertarung. Namun setibanya di sana, Hikawa hanya menjadi bulan-bulanan dan membuat armor dari J3 hancur. Soichi yang sadar bahwa J3 adalah Hikawa membawanya kabur dari pertarungan. Setelah kejadian tersebut, kepolisian berencana untuk membuat proyek baru, yang mana dengan mengadu penelitian G3X dengan V1. Di kubu G3X berisi Ozawa dan Hikawa, sedangkan di kubu V1 berisi dosennya Ozawa dan Hojo. Dan akhirnya terpilihlah Ozawa karena rancangan G3X mendekati sempurna, dengan dibantu chips yang dibuat oleh dosennya Ozawa. Sekarang Ashihara melanjutkan investigasinya tentang ayahnya yang meninggal. Ashihara lalu menemui Masumi dan Sagara untuk bertanya tentang kejadian di kapal Akatsuki. Namun mereka yang panik karena teringat perkataan Anon yang lalu menghiraukan Ashihara. Di perjalanan, Anon tiba-tiba menyerang mereka. Beruntung Ashihara datang untuk menolong mereka. Namun setelahnya, Ashihara yang tak sadarkan diri terpaksa dibawa oleh Masumi dan Sagara karena tak bisa menghiraukan penyelamat nyawanya begitu saja. Kemudian Masumi berniat membunuh Ashihara karena mendapat telepon dari Kino yang mengatakan Saeko dan Aki mati disebabkan oleh Ashihara. Sempat dicegah oleh Sagara, namun Sagara yang mengetahui hal itu langsung mengejar Ashihara dan membunuhnya. Sawaki Tetsuya yang diperintahkan untuk membunuh orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural oleh Dewa Kegelapan malah menjadi penyelamat bagi mereka. Mungkin kita akan jeda sementara, dan aku akan menjelaskan sedikit terkait kemampuan Agito. Pada dasarnya, yang dimaksud orang-orang yang memiliki kemampuan supernatural adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi Agito. Apabila perkembangannya tidak dihentikan, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan berubah menjadi Agito. Karena itulah, target dari Anon itu sendiri sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi Agito. Seperti halnya orang-orang dari kejadian kapal Akatsuki yang telah diberikan kemampuan dari Dewa Cahaya. Kita contohkan saja ke kasus Yukina dan Soichi. Dapat dipastikan mereka adalah seorang Agito. Namun untuk menggunakan kekuatan tersebut dibutuhkan hati yang suci, sehingga yang dapat mengontrol Agito hanyalah Soichi. Berbeda dengan Ashihara. Ashihara dapat dikatakan sebagai Agito yang tidak sempurna, namun masih dalam lingkup tipe yang sama dengan Agito. Oke, lanjut. Sawaki Tetsuya membawa Sagara untuk menghidupkan Ashihara. Sagara yang awalnya menolak, lalu diberitahu bahwa masa depan mereka ada di tangan orang-orang yang memiliki kemampuan dari Dewa Cahaya, dan ia pun memutuskan untuk menghidupkannya kembali. Namun sayangnya kemampuannya masih belum cukup. Kita lalu ke scene di mana Sawaki mencari seseorang yang memiliki kemampuan supranatural yang cukup untuk menghidupkan Ashihara. Diperlihatkanlah ia membangkitkan kekuatan supranatural dari mana. Dengan bantuan Magna, mereka berhasil membangkitkan Ashihara dari kematian. Semenjak hari itu, Mana pun lebih akrab dengan para penumpang kapal Akatsuki karena berbagi takdir yang sama, yaitu memiliki kemampuan supranatural. Seketika nyawa dari penumpang kapal Akatsuki mulai direnggut satu persatu. Lalu juga diketahui bahwa dua temannya Masumi juga ikut terbunuh. Masumi kembali ke apartemen tempat berkumpulnya Mana dan seorang pemuda,
dari kepala Katsuki, yaitu Majima. Tiba-tiba Masumi menjadi seorang yang kerasukan dan diikuti oleh cahaya biru pada wajahnya. Diketahui bahwa sekarang dia telah dikendalikan oleh Anon yang lalu, yaitu Anon L of Water. Lalu Anon tersebut membunuhnya. Tubuh Soichi seketika membatu, yang ia tidak ketahui pada Anon tersebut. Ashihara yang datang berubah untuk membantu dan mereka lalu mencari celah untuk melarikan diri. Sekarang Ashihara mengetahui bahwa Agito adalah Soichi. Lalu Ashihara bertanya kepada Soichi, kenapa Soichi tega membunuh Aki. Lalu Soichi menjelaskan bahwa Ashihara salah paham. Pada saat itu ia hanya bermaksud untuk membantu Aki yang telah dibunuh oleh Anon. Oh iya, sekarang efek samping dari penggunaan Gills menjadi tidak ada. Lanjut, Anon L of Water kembali menyerang. Setelah diberikan semangat oleh Mana dan yang lain, Soichi berubah menjadi Burning Foam dan dengan mudah mengalahkan Anon L of Water yang membuat Dewa Gelapan marah. Kita sekarang ke arc selanjutnya. Diceritakan ketua dari perkumpulan para penumpang kapal Katsuki adalah seorang dokter tanpa lisensi, tetapi memiliki kemampuan bedah yang menakjubkan. Singkat cerita, ia bertemu dengan Majima dan Ashihara, dan terungkap identitasnya adalah Kino sang Kamen Another Agito. Kino memiliki pemahaman bahwa hanya dialah yang boleh menjadi Agito. Lalu Kino berniat membunuh Ashihara dan Soichi. Di saat itu juga Ashihara yang terluka karena pertarungan melawan Kino berhasil kabur dibantu dengan Majima. Tidak sengaja Hikawa yang sampai sekarang belum mengetahui siapa Agito melihat wujud Denshin dari Another Agito, dan ia menyangka bahwa yang ia lihat dalam bentuk si walet itu adalah Agito. Sedikit fakta, sebenarnya Hikawa dari dulu memang penasaran dengan sosok Agito yang merupakan rekan seperjuangannya dalam memberantas Anon. Oke lanjut, Kino pun mengeluarkan bacotannya, dan parahnya Hikawa pun langsung percaya dan berhasil dimanipulasi oleh Kino. Keadaan Ashihara sekarang bertambah parah dan dia diharuskan untuk operasi di rumah sakit. Tapi sialnya, yang mengoperasinya adalah Kino. Saat Kino ingin membunuh Ashihara, ia dihentikan oleh tangan kanannya. Ashihara yang menyadari nyawanya dalam bahaya, berusaha untuk kabur dari sana. Kita flashback sebentar ke masa lalu Kino. Diceritakan, Kino dan adiknya terjebak di sebuah gunung yang dipenuhi salju. Saat itu, tangan kanan dari Kino mengalami radang dingin, yang membuat tangan kanannya mengalami disfungsi organ. Sementara adiknya tewas karena suhu dingin yang terlalu ekstrim. Akhirnya, Kino lalu memutuskan untuk mentransplantasikan tangan adiknya ke tangan kanannya. Oke lanjut, Sawaki Tetsuya yang menemui Majima dan Ashihara mengatakan, Ashihara yang tumbang hanya memiliki satu cara terakhir, yaitu kekuatan supranatural dari Majima harus diberikan kepada Ashihara, dan hal itu membuat Ashihara mencapai form barunya, yaitu Kamen Gills Exit Form. Kita juga melihat Soichi yang dikalahkan oleh Kino, seketika berubah ke bentuk manusianya, dan hal itu dilihat oleh Hikawa, dan menyadari bahwa yang ia pikir sebelumnya Agito bukanlah Agito, melainkan Another Agito yang ia lawan sekarang. Dengan form barunya, Ashihara berhasil mengalahkan Kino, yang kemudian ia juga memutuskan untuk menyelamatkannya. Mereka lalu menyadarkan Kino bahwa Kino adalah orang yang menyalakan api dalam hatinya dan bersedia memaafkannya. Lalu Kino pun sadar dan sekarang Kino berada di pihak keadilan. Memikirkan bahwa Soichi adalah Agito membuat Hikawa merasa canggung kepada Soichi. Namun seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai akrab. Scene beralih ke Sawaki Tetsuya yang ditemui kembali oleh Dewa Kegelapan. Merasa kesal karena Sawaki Tetsuya selalu membantu Agito, ia lalu menanyakan, "Di mana sumpahmu untuk setia kepadaku?" Dan Sawaki menjawab bahwa ia tidak akan melakukannya, dan menanyakan kembali kenapa tidak kau saja yang membunuh Agito. Lantas dijawab olehnya bahwa ia sangat mencintai manusia dan merasa bersalah karena telah membunuh Miura sebelumnya. Merasa muak dengan percakapan tersebut, Sawaki lalu menghancurkan cermin yang ada di hadapannya. Di perjalanan, Soichi dan Kino dicegat oleh Anon L of Water yang bangkit kembali. Kemudian Ashihara dan Hikawa datang untuk membantu, dan mereka bersama-sama melawan Anon L of Water. Namun tampaknya kekuatan dari Anon L of Water lebih kuat dari sebelumnya. Soichi yang terluka seketika mengingat kilasan balik tentang masa lalunya, dan dia telah mengetahui kenapa ia sangat ketakutan terhadap Anon L of Water. Dan sekarang ia mendapatkan kekuatan baru, yaitu Final Form Kamen Rider Agito, yaitu Shining Form. Dan setelah Rider Kick darinya, Anon tersebut sekarang benar-benar dikalahkan. Di rumah, Soichi menceritakan kepada Pak Misugi, Mana, dan Taichi bahwa ia telah mengingat masa lalunya dan mengatakan nama aslinya adalah Sawaki Tetsuya. Namun karena telah nyaman dipanggil Soichi, mereka tetap memanggilnya Soichi. Scene beralih ke Dewa Kegelapan yang murka dan terpaksa untuk turun tangan mengambil kekuatan Agito, yang dimulai dari kekuatan Another Agito, itu dari Kino.
Kemudian kekuatan Gears dari Ashihara, dan terakhir adalah kekuatan Nagito dari Soichi. Pertarungan kembali dilanjutkan, yang diseruduknya Kino oleh Anon, dan diikuti oleh Soichi yang mencoba melindungi Mana. Namun ia terkena duri beracun oleh Anon yang menyerang mereka. Soichi yang tak sadarkan diri dibantu oleh Kino dan Majima, dan juga Kino yang menahan rasa sakit saat mengoperasi Soichi. Setelahnya kita melihat Soichi dan Kino yang kembali melawan Dewa Kegelapan. Dengan pukulan dari Soichi, membuat Dewa Kegelapan merasa tak percaya mengapa ia dapat dipukul oleh manusia. Kemudian kekuatan Nagito kembali kepada mereka bertiga, dan keadaan sekarang pun berbalik. Dewa Kegelapan yang tak terima akan pukulan tadi membuatnya bertanya-tanya kenapa manusia dapat menyerangnya. Dan malamnya ditemukan Kino telah mati, yang jika kalian peka terhadap kejadian sebelumnya, Kino yang diseruduk oleh Anon menahan rasa sakitnya, yang memungkinkan terjadinya kerusakan di organ vitalnya Kino saat mengoperasi Soichi hingga ajalnya menjemputnya. Kita lanjut ke arc terakhir dari Kamen Rider Agito. 1 bulan telah berlalu. Pimpinan kepolisian memutuskan untuk menghentikan J3 untuk saat ini. Di situasi yang damai ini, Soichi melakukan pekerjaan paruh waktu sebagai koki di restoran, dan Ashihara juga melakukan pekerjaan paruh waktu sebagai seorang montir di bengkel. Kita beralih ke Sawaki Tetsuya. Ia sekarang bertemu dengan Dewa Kegelapan. Dewa Kegelapan mengingatkan waktunya sudah tidak lama lagi, dan ia merasa kecewa kepada Sawaki Tetsuya yang berkhianat kepadanya, dan juga terungkap bahwa Sawaki sebenarnya telah mati. Dan Sawaki Tetsuya yang kita lihat sekarang hanyalah Sawaki Tetsuya yang dibangkitkan oleh Dewa Kegelapan. Di akhir, Dewa Kegelapan mengingatkan bahwa ia akan membalaskan dendamnya. Kita ke kepolisian. Hojo mengatakan sekarang kemunculan Anon telah mereda. Yang harus kita waspadai sekarang adalah orang-orang yang memiliki potensi menjadi Agito. Karena apabila mereka menggunakan kekuatannya seperti Aki yang sempat menyerang kepolisian sebelumnya, maka dapat dipastikan kekuatan Agito sungguh berbahaya. Oleh karena itu, ia menyarankan agar kepolisian melindungi Anon saja, agar kemunculan Agito dapat direda. Hal itu langsung dibantah oleh Ozawa. Ia mengatakan hal itu merupakan perkataan tanpa mendasar dan hanya khayalan belaka. Dengan argumen yang dibuat oleh Ozawa, kepolisian lebih mempertimbangkan saran dari Hojo. Di saat Anon menyerang manusia yang memiliki kekuatan supranatural, Agito datang untuk menyelamatkannya. Dan benar saja, tim J3 melindungi Anon tersebut, yang mana menggunakan J3 adalah Hojo dan Omuro. Setelahnya, entah kenapa, Hojo sekarang tersadar karena banyak nyawa manusia yang tumbang, lalu mengundurkan diri dari proyek sekarang, dan berbalik menyerang Anon. Seiring berjalannya cerita, Soichi bertemu dengan wanita, dan begitu juga dengan Ashihara yang menaruh perasaan ke seorang wanita. Namun pada akhirnya, kisah cinta mereka berakhir tragis. Dalam pengaruh Dewa Kegelapan, wanita yang ditemui oleh Ashihara ditemukan tewas. Berbeda dengan wanita yang dekat dengan Soichi, wanita itu memiliki kemampuan Agito. Namun karena merasa takut akan tubuhnya, ia lalu mencoba memutuskan untuk bunuh diri. Kita juga mengingat, scene ini seperti halnya Sawaki dan Yukina. Lalu Soichi yang tak kuat menahan gerangannya dibantu oleh Sawaki Tetsuya. Setelah itu Sawaki menceritakan kisah hidup seorang wanita yang memutuskan diri. Yap, dia adalah Yukina. Dia sangat menyesal karena ia tak dapat menolong wanita tersebut. Lalu Sawaki mengatakan, pada akhirnya manusia hanya akan bisa ditolong oleh manusia itu sendiri. Dan menambahkan, bisakah kau hidup sebagai dirimu sendiri atau mati sebagai dirimu sendiri? Di pertarungan terakhir, Agito yang ingin menghabisi Dewa Kegelapan berhadapan dengan Anon L of Ground dan juga Anon L of Wind. Dibantu oleh Hikawa dan Ashihara, mereka dapat mengalahkan Anon tersebut. Dewa Kegelapan berencana untuk memusnahkan manusia dengan menjadikannya seperti sebuah bola kekuatan yang terbang ke langit. Soichi kemudian menggantikan rencana dari Dewa Kegelapan dengan menggunakan Rider Kick dari Final Form-nya. Alhasil, Soichi berhasil menghentikan Dewa Kegelapan yang disusul dengan menghilangnya kekuatan tersebut. Setelah itu, kita beralih ke perbincangan Dewa Kegelapan dan Sawaki Tetsuya, yang mengungkapkan bahwa ia percaya manusia akan menghabisi Agito karena menolak keberadaannya. Tetapi Sawaki menyadarkan Dewa Kegelapan bahwa manusia akan menerima Agito, dan menambahkan potensi manusia adalah hal yang tak terbatas. Kemudian Dewa Kegelapan pun membiarkan keberadaan Agito tetap ada, dan mengatakan apakah ialah yang benar atau Sawaki Tetsuya yang benar. Seperti seolah-olah ia tertarik dengan manusia sekarang. Lalu diperlihatkanlah Dewa Kegelapan yang menghilang, dan juga disusul oleh Sawaki Tetsuya yang tumbang, dikarenakan masa hidupnya yang telah habis. Setahun telah berlalu. Sekarang Omuro kini menjadi instruktur dari tim G5. Hikawa kembali menjadi tim investigasi.
Kozo menjadi seorang profesor di sebuah universitas di luar negeri, dan Hojo menjadi detektif yang menangani kasus internasional. Di rumahnya Pak Misugi diperlihatkan Majima dan Mana yang sedang belajar bareng untuk memasuki perguruan tinggi. Lalu malamnya mereka berencana pergi ke sebuah restoran, yang mana mereka ke restoran Agito. Yap, restoran dari tokoh utama kita yang sekarang telah menjadi seorang koki. Dan terakhir, ada seorang pengangguran yaitu Ashihara. Jadi mukanya juga ketutupan kredit text. Oke semuanya, makasih udah nonton alur cerita Kamen Rider Agito. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komentarnya untuk mendukung channel ini agar lebih maju ke depannya. Dan apabila ada kritik dan saran, kolom komentar terbuka untuk kalian.